Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semuanya yang sama-sama sedang melakukan ibadah puasa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesempatan baik iman maupun ketakwaan untuk bisa mengakhirkan puasa sampai azan maghrib nanti. Sebelum itu saya akan membahas tentang materi fidyah atau kodok puasa yang memang orang-orang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Seperti ada yang musafir, sedang berpergian, kemudian ada orang gila. Gila itu pun ada dua, yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kemudian ada orang sakit, kemudian lagi orang tua yang sudah tidak mampu menjalankan puasa, ada lagi bagi wanita yang sedang hamil dan juga menyusui, kemudian ada juga wanita yang sedang haid maupun nifas. Nah, semuanya untuk kategori yang tadi saya sebutkan, ada beberapa yang diwajibkan untuk fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu pengganti puasa yang memang orangnya tidak mampu menjalankan puasa dan kriteria-kriteria yang tidak mampu untuk dijalankan dalam kodok puasanya yang ditinggalkan. Seperti yang sedang hamil, kemudian khawatir anak tersebut dalam bahaya. Sebab kenapa? Karena pada saat hamil, wanita itu butuh nutrisi yang banyak, kemudian makanan yang banyak supaya bayi dalam kandungannya itu tetap sehat. Kemudian ada lagi orang tua yang tidak mampu untuk menjalankan puasanya. Biasanya orang tua tersebut di atas 60 tahun atau di atas 70 tahun yang memang tidak mampu menjalankan puasanya. Kemudian ada lagi yang ketiga, yakni orang sakit. Memang ketika ia menjalankan puasa, sakitnya itu tidak sembuh atau akan memperparah sakitnya. Maka dari kategori yang tadi saya sebutkan untuk wajib membayar fidyah adalah kategori-kategori yang mempunyai alasan syar'i, alasan yang memang diterima oleh agama. Nah, untuk fidyah itu sendiri bagaimana? Fidyah itu sendiri sebesar 1 mud. Apa itu 1 mud? 1 mud itu ada beberapa pendapat, seperti 1 genggam beras, kemudian 1 suapan nasi, atau makanan yang biasa kita makan sehari-hari, itu yang bisa dijadikan fidyah. Nah, artinya dari fidyah itu nanti bisa dibagikan pada orang yang bukan. Kemudian untuk fidyah itu sendiri, dari ketiga orang tadi tentu saja memang diperbolehkan dan diterima. Maka dari itu dalam agama mempunyai keringanan itu sendiri. Keringanan bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk menjalankan kodok puasanya. Nah, kemudian untuk haid, nifas itu wajib dikodok. Kemudian untuk orang yang gila itu tidak wajib dikodok. Kemudian orang yang gilanya disengaja itu wajib dikodok. Kemudian ada orang yang musafir berpergian, pada saat ia berhenti atau ia sedang dalam suatu tempat, maka wajib mengganti puasanya. Kemudian ada orang yang sakit masih bisa sembuh, orang tua yang memang masih kuat
biasanya di bawah 60 tahun. Nah, ada juga orang yang memang diwajibkan membayar kifaratnya. Ini berhubungan intim ketika pas puasa. Lalu bagaimana cara menggantinya? Ada 3 kategori. Yang pertama, orang tersebut harus memerdekakan budak. Tapi di zaman sekarang mana ada budak. Maka dari itu kita lanjut ke kategori kedua, yakni puasa 2 bulan secara terus-menerus, tanpa henti, tanpa jeda. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, yakni memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, dari kedua itu yang tadi bisa dijalankan bagi orang yang memang ketika pas puasa itu berhubungan intim, sengaja membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Nah, teman-teman semuanya, dari kategori yang disebutkan tadi, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga agama yang telah kita jalankan ini mempunyai bagian-bagian untuk meringankan orang yang sedang dalam berkebutuhan. Kan tetapi tentu saja dalam berkebutuhan itu akan ada timbalannya, akan ada balasannya, atau akan ada gantinya. Tidak serta-merta kebutuhan itu akan hilang atau dilalaikan begitu saja, melainkan harus diganti, harus dipenuhi kembali, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Seperti tadi, ada qada, ada fidyah. Kedua hal tersebut menjadi solusi ketika orang tidak bisa menjalankan puasanya, dan tentu saja bisa diterima secara syar'i. Maka dari itu, teman-teman semuanya, bagi kita semua yang sedang berpuasa pada hari ini, semoga terus dikuatkan, semoga Allah tambahkan pahalanya, kemudian Allah tingkatkan keimanan kita untuk terus berpuasa sampai akhir bulan nanti. Dan juga kita akan menjemput, kita akan mendapatkan hadiah, yakni Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya kemenangan bagi kita semua. Kemenangan dari apa? Kemenangan bukan hanya tentang menahan hawa nafsu, tentang makan dan minum, tetapi juga menahan hawa nafsu selama bulan puasa, selama di hari itu juga, di bulan itu juga kita mampu menahan ego kita, hati kita untuk tidak berdosa, kemudian tangan, anggota tubuh lainnya untuk berdosa, dan menjalankan hal-hal yang memang dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian daripada itu, dari keringanan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita solusi yang tadi disebutkan agar kita semua bisa terus menjalankan ibadah tanpa adanya paksaan, kemudian juga bisa bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus menjalankan puasa sampai akhir bulan, dan kita akan menjemput kemenangan itu nanti di hari Lebaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.